Penyebab utama dan solusi efektif untuk pohon kopi kering. Bisa Tani, sahabat para petani. Bisa Tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Istilah pohon kopi kering merujuk pada kondisi di mana pohon kopi mengalami dehidrasi parah, layu mengering, hingga akhirnya mati. Kondisi ini adalah mimpi buruk bagi para petani kopi karena tidak hanya menghentikan produksi buah, tetapi juga dapat menjadi sumber penyakit yang menyebar ke tanaman sehat lainnya. Memahami penyebab dan cara menanganinya adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan produktivitas kebun kopi. Pohon kopi yang mengering jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Seringkali ini adalah hasil dari kombinasi beberapa masalah. Berikut adalah penyebab utamanya. Pertama, faktor lingkungan dan iklim. Kekeringan ekstrim atau stres air. Ini adalah penyebab paling umum. Kekurangan pasokan air dalam waktu lama akan mengganggu proses fotosintesis dan transportasi nutrisi. Tanaman akan mengorbankan daun dan rantingnya untuk bertahan hidup, yang jika berlanjut akan menyebabkan kematian. Suhu terlalu panas. Suhu yang melebihi ambang batas toleransi pohon kopi, terutama untuk varietas Arabica, akan meningkatkan laju penguapan atau transpirasi secara drastis, membuat tanaman kehilangan air lebih cepat daripada kemampuannya menyerap dari tanah. Kedua, serangan hama, penggerek batang dan cabang. Hama ini dapat melubangi batang atau cabang tanaman. Lubang ini merusak jaringan xilem dan floem yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi. Akibatnya bagian tanaman di atas area serangan akan layu, kering, dan mati. Nematoda akar. Hama mikroskopis ini menyerang sistem perakaran. Akar yang rusak tidak dapat menyerap air dan unsur hara secara efektif, menyebabkan tanaman layu perlahan seolah-olah kekurangan air meskipun tanahnya lembab. Ketiga, serangan penyakit. Penyakit layu vaskular disebabkan oleh jamur seperti Fusarium atau Verticillium yang masuk melalui akar dan menyumbat pembuluh angkut atau vaskular. Gejalanya sangat mirip dengan kekeringan, di mana seluruh tanaman atau sebagian cabangnya layu dan mengering dengan cepat. Jamur akar putih atau JAP, penyakit yang disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus ini menyerang dan membusukkan akar. Tanpa akar yang sehat, pohon akan kehilangan kemampuannya untuk menopang hidup dan akhirnya mengering. Karat daun. Meskipun utamanya menyerang daun, infeksi karat daun yang sangat parah dapat menyebabkan semua daun rontok. Tanpa daun, pohon tidak bisa berfotosintesis untuk menghasilkan energi, sehingga membuatnya lemah dan rentan mati kekeringan. Keempat, faktor perawatan dan nutrisi. Kekurangan nutrisi kritis. Defisiensi unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikro dalam jangka panjang akan membuat tanaman lemah, kerdil, dan tidak mampu bertahan dari stres lingkungan ringan sekalipun. Keracunan pupuk atau herbisida. Aplikasi pupuk kimia berlebihan atau paparan herbisida yang tidak disengaja dapat membakar akar dan merusak sistem fisiologis tanaman yang berujung pada kondisi kering. Umur tanaman. Pohon kopi yang sudah sangat tua lebih dari 20-25 tahun tergantung varietas dan perawatan secara alami akan mengalami penurunan produktivitas dan vitalitas, membuatnya lebih rentan terhadap kekeringan dan penyakit. Mendeteksi masalah lebih awal sangat penting. Perhatikan gejala-gejala berikut ini. Daun mulai menguning dari tepi, kemudian menjadi coklat, kering seperti kerupuk, dan akhirnya rontok. Ranting dan cabang kehilangan elastisitasnya, menjadi rapuh dan mudah patah.
Jika dikupas, bagian dalamnya terlihat coklat dan kering, bukan hijau segar. Buah dan bunga. Bunga akan mudah rontok sebelum menjadi buah. Buah yang sudah terbentuk akan keriput, mengering dan jatuh sebelum matang. Pertumbuhan. Terlihat kerdil dan tidak ada pertumbuhan tunas-tunas baru yang sehat. Cara membedakan penyebab kekeringan versus penyakit. Jika seluruh kebun tapa layu seragam saat musim kemarau, kemungkinan besar penyebabnya adalah kekeringan. Namun jika hanya beberapa pohon yang layu secara acak meskipun air cukup, curigai adanya serangan hama batang atau penyakit akar. Periksa batang dan akar. Cermati bagian pangkal batang, apakah ada lubang-lubang kecil atau bekas menggerek. Coba gali sedikit tanah di sekitar akar. Apakah akarnya terlihat sehat atau sudah membusuk dan menghitam? Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Lakukan manajemen air. Buat rora atau lubang biopori untuk menampung air hujan. Lakukan penyiraman secara teratur pada musim kemarau panjang. Pemupukan berimbang. Berikan pupuk organik dan anorganik sesuai dosis yang direkomendasikan dan waktu yang tepat untuk menjaga vitalitas tanaman. Sanitasi kebun. Lakukan pemangkasan rutin. Segera potong dan musnahkan atau bakar cabang atau pohon yang sudah terinfeksi penyakit agar tidak menular. Pengendalian hama terpadu atau PHT. Gunakan pestisida nabati atau kimia secara bijak. Pasang perangkap untuk hama penggerek dan jaga kesehatan tanah untuk menekan populasi nematoda. Gunakan naungan. Pohon pelindung dapat membantu mengurangi stres akibat suhu panas dan menjaga kelembapan tanah. Gunakan pupuk yang bisa mengikat kation tanah agar air dapat terjaga dalam tanah, seperti pada pupuk soy nut yang ampuh menggemburkan tanah kopi itu sendiri. Pohon kopi kering adalah sinyal bahwa ada masalah serius yang sedang terjadi di kebun, entah itu dari lingkungan, hama, penyakit, atau perawatan. Kunci utamanya adalah observasi rutin dan tindakan preventif. Dengan manajemen kebun yang baik, resiko pohon menjadi kering dapat diminimalkan. Dan bahkan jika terjadi, penanganan yang cepat dan pemanfaatan sisa kayunya dapat mengurangi kerugian secara keseluruhan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.